Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang mengutuk beberapa kota yang menutup diri terhadap tawaran keselamatan daripadanya. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Betsaida dan Korazim. Seharusnya setelah melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus, warga itu bertobat. Tetapi yang terjadi, jangankan bertobat, mereka seperti tidak peduli dengan segala mujizat itu. Mereka tidak peduli dengan perbuatan baik yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan memberitakan pesan pertobatan, warga kota itu menolaknya. Tuhan Yesus menegur orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena tidak terbuka pada sesuatu yang baik. Mereka merasa telah hidup mapan sehingga menutup mata terhadap sesuatu yang baru. Karena kesombongannya, mereka kehilangan kesempatan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi dinyatakan warga kota itu berkeras hati hingga Tuhan Yesus membuat pernyataan keras, celakalah engkau. Tuhan Yesus datang ke kota-kota itu untuk menawarkan keselamatan dan pertobatan. Namun mereka tidak cepat tanggap dan tidak membuka diri terhadap tawaran itu. Karena kedegilan hati dan kesombongannya, warga itu, kota itu tidak mengetahui bahwa Allah melawat mereka. Akibatnya, kota-kota itu akan mengalami kehancuran lebih parah dari yang dialami kota Sodom. Itulah akibat dari kesombongan, kedegilan hati, dan ketidakterbukaan diri terhadap pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa saya sukses?
Siapa saja yang berjasa dan mendukung kesuksesan saya? Kalau kita merasa segala kesuksesan itu karena semata-mata usaha sendiri, kita seperti kota-kota yang dikutuk Tuhan Yesus. Kita telah sombong di hadapan Tuhan dan sesama. Kita telah menganggap Tuhan dan sesama tidak ada. Karena kesombongan membuat seseorang tidak bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kesombongan pula membuat seseorang tidak bisa apalagi menghargai jeripaya sesamanya. Selain faktor kesombongan, rutinitas yang membius dan membutakan pikiran, mata, dan hati seseorang, sehingga tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang membuat mujizat di dalam hidupnya. Sesungguhnya ada begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidupnya, tetapi kadang tidak bisa dirasakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, realitas di atas juga tantangan bagi umat Kristiani. Apakah kesombongan diri dan rutinitas hidup membuat kita tidak mampu menangkap tanda-tanda campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga seperti orang-orang Betsaida dan Korazim yang tidak membuka diri dan lamban menanggapi sabda Allah? Apakah karena kesibukan kita melupakan Tuhan dengan segala kuasa dan kemurahannya? Apakah kita melupakan sesama yang dipakai Tuhan untuk menolong kita yang hidup di sekitar kita? Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita mengevaluasi diri dan bertobat dari ketertutupan diri dan kesombongan. Melalui kisah dari kota Betsaida dan Korazim, kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak menahan pukulan ketika menegur warga kota karena tidak bertobat. Kita belajar juga saat Tuhan menghukum penduduk kota Kapernaum, juga karena gagal menanggapi sabda Allah. Bahkan hukumannya lebih parah dari kota Sodom. Kelambanan, kedegilan hati, dan kesombongan telah membuat mereka mengalami kehancuran. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah bertobat dengan mengubah cara hidup dan membuka diri sehingga peka melihat dan menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan yang campur tangan atas hidup kita. Mari menjauhkan diri dari kesombongan sehingga lebih peka merasakan belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah juga bahwa kesombongan diri akan membawa kita pada kehancuran. Ya Bapa, bukalah hati, mata, dan pikiran kami, agar cepat menanggapi sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap sombong, sehingga semakin peka merasakan campur tangan-Mu melalui sesama yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.